Dengar-dengar, orang ini baru 2 bulan masuk industri. Sudah memecahkan rekor dunia siaran langsung. Penyanyi bertopeng yang masih sangat muda. Hanya mengandalkan suara. Sudah bisa meraih prestasi ini. Masa depan tidak terbatas, ya. Wah, Tuan Lu, apakah Anda tertarik? Dia. Dialah yang selalu saya cari. Rubah kecil. Om, hati-hati. 2 tahun yang lalu. Saya belum. Saat kembali ke rumah Lu. Kamu yang menyelamatkan hidupku. Maaf. Menangani beberapa hal. Datang terlambat. Su ke-9. Anda adalah tunangan Tuan Lu. Juga merupakan putri dari keluarga kaya di Beijing. Orang-orang penting memang sibuk. Kami mengerti. Tuan Lu, apakah Anda tertarik? Su ke-9. Maaf semua. Sepertinya si Yokitalu tidak tahan minum. Perlu pergi ke ruang istirahat. Istirahat sebentar. Malam ini, saya harus mendapatkanmu. Pergi dariku. Pergi. Keluarga, terima kasih atas dukungannya. Penyiar baru saja. Minum sedikit di pesta. Jadi saya akan berhenti siaran dulu. Selamat tinggal. Bantu aku. Aku merasa sangat tidak nyaman. Sangat tampan. Om. Ini di mana? Bagaimana bisa begini? Meskipun. Kalau begitu, saya akan simpan untukmu. Tapi saya masih belum tahu. Siapa namanya? Aduh, saya baru saja masuk universitas. Bagaimana bisa? Jam ini sangat penting bagi saya. Kamu pegang saja. Setelah saya pergi ke luar negeri untuk menyelesaikan beberapa urusan, saya akan kembali mencarimu. Barang yang begitu penting bisa dibuang sembarangan. Kalau begitu, saya akan simpan untukmu. Sekarang urusanmu. Sudah diketahui seluruh internet. Kamu sebaiknya cuti kuliah untuk sementara. Kita bicarakan lagi setelah situasi reda. Sejak ditinggalkan oleh orang tua. Satu-satunya yang bisa dianggap sebagai keluarga. Hanya nenek dekan saja. Kamu tidak akan menikahinya. Ibu pasti akan mencari cara. Dia membesarkanmu dengan baik. Akhirnya kembali. Rubah kecil. Pandangan Anda tentang generasi muda saat ini. Pilihan karir. Gadis King adalah yang aku lihat tumbuh. Berpendidikan dan bijaksana. Seimbang dalam status sosial. Kamu tidak menikahinya. Ternyata akan menikahi seorang penyanyi wanita yang tampil di depan kamera. Ai, kakek. Pendapat Anda tentang pilihan karir generasi muda sekarang? Pilihan karir. Memiliki prasangka. Aku sudah memutuskan. Harus bertanggung jawab padanya. Kamu. Kakek. Jing Shen. Semua orang di internet melihat kejadian malam itu. Wanita itu berusaha untuk menikah dengan keluarga Lu. Dengan cara seperti itu, karakter dan integritasnya tidak dapat dipercaya. Rubah kecil. Malam itu, kamu lebih cepat. Jadi apa? Hanya aku yang bisa menikah ke keluarga Lu. Siapa orang yang menggunakan cara seperti ini? Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Kedalaman bidang. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. CEO Lu sudah ditemukan. Informasi pendaftaran akun si rubah kecil. Bukan orangnya. Lalu dia juga berhenti sekolah.
Jadi tidak bisa menemukan dia. Sekarang ada yang melihat dia. Masuk ke perusahaan sebelumnya. Pergi mencarinya. Dalam kedalaman bidang. Sebelum bertemu wanita itu. Temukan dia. Keluarga lu kami. Tidak akan pernah mengizinkan ini. Orang yang merusak reputasi keluarga masuk. Ya. Jika bukan karena melihatmu saat itu. Mengumpulkan uang untuk panti asuhan. Perusahaan merasa kasihan padamu. Baru memberi kamu akun untuk siaran langsung. Jika tidak, di mana kamu akan mengumpulkan sampah? Tidak tahu sama sekali. Hal malam itu. Perusahaan tidak akan menuntutmu karena pelanggaran kontrak. Sudah sangat sabar. Apakah kamu masih ingin kembali? Tapi malam itu kita. Saya tidak peduli apakah kamu. Atau itu sukarela. Lihat, sekarang masih ada penggemar. Apakah mereka memberi tip padamu? Punya kemampuan. Cari kakak tertinggi kamu untuk menjelaskan. Tuan uang. Rubah kecil. Rubah kecil. Tuan Lu. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Di mana rubah kecil itu? Ah itu. Penyiar kecil yang dipecat. Dia sudah pergi sejak lama. Tuan Lu, jangan terburu-buru. Saya akan segera menambah personel. Selama Anda berada di Beijing, pasti bisa ditemukan. Tuan tua, apakah Anda yang menyelamatkan saya? Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Meskipun saya telah menyelamatkanmu. Tetapi mengenai urusanmu dan Jing Shen, saya tidak berniat membiarkannya begitu saja. Apa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. HMPH. Untuk menjilat keluarga lu saya. Bahkan rela di depan kamera siaran langsung. Menarik kedalaman bidang. Bahkan memberinya. Kamu yang seperti ini, wanita yang penuh dengan akal. Saya sudah banyak melihatnya. Bantu aku. Saya merasa sangat tidak nyaman. Apakah Anda berbicara tentang masalah paman itu? Tuan tua, Anda salah paham. Saya tidak punya. Tenang saja. Aku tidak akan mengganggumu. HMPH. Sebaiknya kamu menepati janjimu. Uang ini cukup untuk hidup seumur hidupmu. Pegang ini. Jangan pernah muncul lagi di depan kedalaman bidang. Sayang, cinta, ibu khawatir tidak bisa membuat ayah menemanimu tumbuh besar. Tapi tidak apa-apa. Ibu sendirian. Itu juga akan membuat Anda bahagia. Halo, saya datang untuk mengantar pakaian bersih. Mohon tanda terima. HMPH. Masih muda. Kenapa tidak melakukan sesuatu yang baik? Datang untuk menjadi pengantar pakaian. Halo. Sepertinya dia di luar. Berada bersama pria lain. Hamil. Ya. Tuan Lu, orang tua itu lagi mendesak pernikahan. Dia bilang jika Anda tidak menikahi Nona Su, dia akan memecatmu dari perusahaan. Orang-orang di dewan direksi itu. Selama saya bisa menghasilkan uang untuk mereka. Lainnya, mereka tidak akan peduli. Apakah rubah kecil sudah ditemukan? Sudah 2 bulan. Sudah berusaha mencarinya. Tetapi dia berasal dari panti asuhan. File tahun itu hilang. Jadi, saya tidak ingin mendengar alasan. Dia adalah Tuan Lu, ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayo pergi. Wah, terima kasih atas hadiah dari kakak Ping An. Selanjutnya, akan membawakan sebuah lagu untuk semua. Iblis dari surga.
Dihususkan untuk semua. Naila, ingin mendengar penyiar bernyanyi. Untuk semua. Guang Toukiang, saat penyiar ada, uang tidak terlihat. Setelah 1 jam, uang tidak terlihat. Kami akan membawa tangan ibumu. Xiaoya. 29 api, tunggu sebentar, keluarga tunggu sebentar. 13 Chasi, keluarga, tunggu sebentar. 24 penyiar lama di Semenanjung pergi untuk menelepon. 36 Liang Shiguang, tidak akan kembali segera. Segera kembali. Xiaoya. Masih siaran langsung. Kamu mau kemana? Selesai, ini bagaimana? Halo, saya bekerja di Cinderella Dry Cleaning Shop. Boleh saya tanya, beberapa pakaian ini, apakah ini milik kalian? Apakah ada yang bisa bernyanyi? Oh, saya bisa. Ayo pergi. Ini untuk apa? Kakak perempuan. Bolehkah kamu membantu saya? Mari kita nyanyikan beberapa lagu saja. Atau menyapa semua orang. Membaca komentar juga bisa. Kita akhirnya mendapatkan kesempatan. Dengan ribuan orang online. Tolong bantu saya, ya? Tidak menyangka. Sekejap saja sudah 4 bulan. Sudah lama tidak menggunakan peralatan ini. Halo semua, keluarga. Penyiar ada urusan mendesak keluar. Akan segera kembali. Takut semua orang bosan menunggu. Saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk kalian atas namanya. 24 kucing gemuk. Sekarang siapa saja bisa jadi penyiar? 19 Nailong. 24 kakak perempuan ini cukup imut. Sekarang siapa saja bisa jadi lagu pertamanya? 19 Nailong. Kakak perempuan ini 19 Nailong. Kakak perempuan ini cukup imut. Guang Toukiang. Ada apa ini? Di mana pembawa acaranya? 29 STP. Sekarang siapa saja bisa jadi penyiar? Sekarang siapa saja bisa menjadi penyiar? Mei Renpeizi. Ada apa ini? Di mana pembawa acaranya? Mei Renpei. Apa yang terjadi? Di mana penyiar? Tidak bisa melupakan suara ini. Luar biasa. Mei Renpeizi. Ada apa ini? Di mana pembawa acaranya? Keindahan yang sedang digarap. Ada apa ini? Di mana streamernya? Nol kerinduan yang tak terlupakan. Tidak bisa melupakan. Suara ini luar biasa. Chu Liang Gaowang ada di masyarakat. Tidak bisa melupakan. Suara ini luar biasa. Tidak bisa melupakan. Suara ini luar biasa. 29 sendirian menjelajahi dunia. Berbagi siaran langsung ini. Akhir musim panas. Tidak bisa melupakan. Ahli ada di masyarakat. 29 sendirian menjelajahi dunia. Berbagi siaran langsung ini. 29 sendirian menjelajahi dunia. Berbagi siaran langsung ini. 18 kenangan dengan aroma mint. Suara ini dan kemampuan bernyanyi ini mengalahkan penyanyi profesional. 18 kenangan dengan aroma mint. Suara ini. Kemampuan bernyanyi ini. 18 kenangan dengan penyanyi profesional. Suara ini. Catwoman. Kemampuan bernyanyi suara ini sangat familiar. Membunuh penyanyi profesional yang berhenti siaran. Kucing betina. Suara ini terlalu akrab. Suara ini terlalu akrab. Si rubah kecil yang sudah tidak tayang. 4 gang sempit tinta. Suara ini luar biasa. 4 gang sempit tinta. Suara ini luar biasa. 4 gang sempit tinta. Suara ini luar biasa. King Mei. Suara ini dan kemampuan bernyanyinya. Mengalahkan raja penyanyi profesional. King Mei. Suara ini. Kemampuan bernyanyi ini. Membunuh penyanyi profesional. Suara ini sangat mudah dikenali. Pasti dia. King Mei. Suara ini. Kemampuan bernyanyi ini. Membunuh penyanyi profesional. 4 takdir. Suara ini sangat mudah dikenali. Pasti itu dia. Astaga. Jumlah ini. Bagaimana mungkin? Apakah ini ada bug? Tuan Lu. Su ke-9. Saya dengar Anda datang ke perusahaan. Ingin bertemu denganmu. Katakan padanya saya tidak ada. Suara ini. Dia. Adalah dia yang selalu. Saya cari-cari si rubah kecil. Itu si rubah kecil. Suara ini bagaimana? Begitu mirip dengan wanita itu. Tidak. Bagaimana mungkin dia akan muncul di bintang bersinar? Kamu benar-benar hebat. Apakah kamu bisa datang lagi lain kali? Atau kamu daftar di perusahaan kami bagaimana? Kenapa orang di ruang siaran berubah? Siapa yang mengizinkanmu menggerakkan peralatan ini? Seseorang yang mengantar pakaian bersih. Juga berani menyamar sebagai penyiar. Direktur Su. Itu karena Xiao ya ada urusan mendadak. Saya melihat suaranya bagus. Jadi saya biarkan dia menggantikan sementara. Oh, kamu tidak melihat popularitas ruang siaran tadi. Dan hadiah semuanya memecahkan rekor. Memecahkan rekor juga bagaimana? Kami Xing Yao. Masih tidak butuh seseorang yang mengantar pakaian. Untuk mendapatkan lalu lintas. Segera suruh dia pergi. Direktur Su. Saya hanya datang untuk membantu. Saya segera pergi. Tunggu sebentar. Terima kasih atas pengakuan Anda, Direktur Lu. Bagaimana dia? Agak mirip dengan paman malam itu. Rasanya sangat familiar. Apa saya pernah melihatnya di suatu tempat?
Suaranya cukup bagus. Napasnya juga stabil. Sangat cocok untuk menjadi penyanyi siaran. Su King. Ayo kontrak dia. Halo. Apa yang telah terjadi? Jing Shen tidak pernah memuji orang seperti ini. Jing Shen. Kami Xing Yao tidak pernah. Kasus penerimaan luar biasa. Latar belakang pendidikan dia. Kualitas profesional. Semua ini tidak diuji. Bagaimana bisa langsung? Meskipun saya belum pernah melihat konten siarannya. Tapi saya bisa mendengarnya. Suaranya sangat menawan. Bagaimana? Gadis kecil. Pertimbangkanlah. Terima kasih atas pengakuan Anda, Tuan Lu. Kamu membuatku jatuh cinta sejak hello. Oh Han. Saya hamil. Dan karena beberapa alasan pribadi. Sementara tidak bisa bekerja sebagai penyiar. Begini saja. Lingkungan sekitar saya. Kebetulan sedang kekurangan satu. Asisten yang membantu saya mengatur dokumen. Tunggu sampai Anda siap. Jika Anda masih mau tampil, kita akan menandatangani kontrak penyiaran lagi. Direktur Lu sangat baik. Dengan pekerjaan ini, saya bisa merawatnya dengan baik. Membesarkan bayi. Pendidikan juga bisa dilanjutkan. Baik. Terima kasih, Tuan Lu. Ayo pergi. Lin Wanwan. Lin Wanwan. Dia memang si rubah kecil itu. Ternyata benar dia. Si rubah kecil itu. Kakek Lu ini. Bukan sudah menggunakan uang. Untuk mengusirnya? Mengapa dia masih muncul di Xingyao? Dan juga, dia bahkan diundang langsung oleh Tuan Lu. Dia jelas sekali. Sudah merencanakan untuk mendekati Jing Shen. Ingin menggunakan anak di perutnya. Menikah ke dalam keluarga Lu. Dia bermimpi. 7. Tuan. Kakek. Wanita itu. Dia kembali ke perusahaan untuk menarik perhatian Jing Shen. Depth of Field tertipu. Lalu mengatur dia. Menjadi sekretaris pribadinya. Apa? Kakek? Dia kembali saat ini. Jelas-jelas menuju. Menjadi nyonya muda keluarga Lu. Kamu tahu. Jing Shen adalah orang yang sangat baik. Wanita tidak tahu malu ini. Dia mengambil uang keluarga Luku. Masih belum menepati janji. Malah masih berani kembali. Jangan khawatir. Orang seperti ini. Saya tidak mungkin membiarkannya masuk ke keluarga Lu. Pergi. Ajak dua orang. Panggil asisten baru kita, Lin. Bicara dengan baik. Sangat aneh. Di mana ruang arsip 013? Direktur Su. Ada apa? Lin Wanwan. Bagus sekali caranya. Apakah uang yang diberikan oleh kakek tidak cukup? Atau merasa bisa naik ke Jingshen? Terbang ke dahan dan menjadi Phoenix? Direktur Su. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya hanya datang untuk bekerja. Saya membutuhkan pekerjaan ini. Menghidupi diri sendiri dan anak. Hanya itu saja. Pekerjaan. Bicara lebih enak daripada menyanyi. Seorang yang dikeluarkan dari sekolah. Diharamkan dari dunia siaran langsung. Di perut. Wanita yang masih hamil. Juga layak bekerja di Xingyao. Dia pantas berada di sisi Jingshen. Apakah Anda mengira saya bodoh? Jangan menyebar rumor. Anakku bukan seperti itu. Tolong, tunjukkan sedikit rasa hormat. Hormat. Kamu juga layak. Pegang dia untuk saya. Eh. Biarkan aku pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Eh. Mau apa? Membuatmu menyadari posisimu. Jingshen adalah milikku. Posisi nyonya muda Lu. Tentu saja itu juga milikku. Bawa dia ke ruang penyimpanan untukku. Ajari dia aturan dengan baik. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Lin Wanwan pergi ke departemen siaran langsung. Hanya mengambil beberapa dokumen. Kenapa begitu lambat? Aku tidak memiliki pikiran apapun tentang Tuan Lu. Rubah kecil telah ditemukan. Kamu memintaku untuk mencari informasi tentang dia. Aku sudah menemukannya. Itu dia.
Su King. Mau apa? Tentu saja memutuskan itu darimu. Pikiran yang tidak seharusnya ada. Jangan. Aku bersumpah. Aku tidak memiliki pikiran apapun tentang Tuan Lu. Aku mohon, lepaskan aku. Dan anak-anakku. Jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu hanya ingin menggunakan anak di dalam perut, mengikat Jing Shen, lalu menikah dengan keluarga Lu, kan? Usia tidak terlalu tua. Namun, pikiranmu cukup licik. Aku kamu. Mimpi. Ah, jangan. Ah. Bukankah kamu hanya mengandalkan suara ini untuk menarik pria? Aku tidak mau. Biarkan aku pergi. Tunggu sampai kamu bisu. Hahaha. Saya lihat kamu membawa apa untuk menarik perhatian. Hahaha. Biarkan aku pergi. Ah. Biarkan aku pergi. Tolong. Tuan Lu. Nona Lin juga sedang hamil. Waktu. Tepat cocok dengan malam itu. Cepat. Pergi ke bagian siaran langsung. Baik. Tolong. Ah. Tolong. Tangkap dia untuk saya. Kamu ini wanita. Ah. Masih ingin lari. Lihat kemana kamu lari. Berikan saya minum, ya? Tahan dia untuk saya. Berikan saya minum, ya? Masih berani lari, ya? Hahaha. Ah. Ah. Kamu ini wanita. Ah. Tolong, saya mohon. Lepaskan anak saya. Saya adalah seorang yatim piatu. Anak ini M. Adalah satu-satunya kerabat saya. Ah. Hahaha. Ah. Lihat apakah dia berani lagi setelah ini. Kedalaman bidang. Kenapa kamu datang? Di mana Lin Wanwan? Di mana Lin Wanwan? Kamu sembunyikan dia di mana? Kedalaman bidang. Kamu membuat saya sakit. Ini adalah perusahaan. Apa yang dapat saya lakukan padanya? Hanya menariknya keluar. Memberitahu dia sedikit tentang pekerjaan. Setelah selesai berbicara, dia kembali sendiri. Jika tidak percaya, tanyakan padanya. Iya, Pak Lu. Direktur Su. Hanya berbicara dengan asisten Lin. Hanya beberapa kalimat saja. Lalu asisten Lin pergi sendiri. Pergi sendiri. Lalu bagaimana dengan luka di tangannya? Apa yang telah terjadi? Su King. Jangan kira saya tidak tahu. Lagi sibuk apa? Katakan. Berhenti. Lu Jingshen. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu sudah melawan. Demi seorang wanita. Memukul tunanganmu sendiri. King Er adalah orang yang baik dan polos. Bisa berbuat apa pada wanita itu? Menurut saya, itulah Lin Wanwan. Kamu merasa bersalah. Mengetahui aku akan datang. Dan tidak tahu sekarang. Pergi kemana untuk bersembunyi? Kakek. Su King tidak sepolos yang kamu pikirkan. Dia pasti telah melakukan sesuatu pada Lin Wanwan. Apa yang kamu lakukan? Kakek. Saya benar-benar tidak melakukannya. Jingshen. Bagaimana bisa berpikir seperti itu tentang saya? Lu Jingshen. Wanita itu dulu. Percayalah padaku. Cek 5 juta. Berjanji untuk menghilang selamanya. Sekarang. Berani kembali mengganggu kamu. Dia hanya menganggap uangnya sedikit. Jangan bodoh, ya? Cek. Tidak mungkin. Pengurus rumah. Tunjukkan catatan cek itu padanya.
Dia bahkan tidak mengambil uang itu. Apakah mungkin? Ternyata aku salah menuduhnya. Fufu. Kakek. Aku harus segera menemukannya. Dia juga hamil. Hamil. Aku sudah punya cicit. Ayo pergi lihat. Kakek. Kalian semua telah ditipu oleh wanita itu. Ditipu. Cepat. Halangi lift itu. Ya. Ayo. Sayang. Ibu pasti tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Malam. Bukan dia. Rubah kecil. Kamu sebenarnya di mana? Tolong. Siapapun itu. Selamatkan anakku. Ini adalah jam yang aku berikan untuk rubah kecil. Tidak ada. Siapapun itu. Selamatkan anakku. Lin Wan Wan. Lin Wan Wan. Anak. Anak. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Siapa yang melakukannya? Kedalaman bidang. Kami juga tidak tahu apa yang terjadi. Tadi saat kami bertemu dia. Masih baik-baik saja. Benar-benar. Tuan Lu. Kami hanya mencarinya untuk bertanya beberapa urusan pekerjaan. Tidak mungkin menyentuhnya. Sebaiknya kamu jangan biarkan aku tahu. Kamu ada sedikit hubungan dengan hal ini. Jika tidak, keluarga Su juga tidak akan bisa melindungimu. Siapkan mobil untuk pergi ke rumah sakit. Kedalaman bidang. Apakah kamu sangat peduli pada wanita ini? Ayo, ikuti dia. Anak saya harus dilindungi dengan segala cara. Rubah kecil.
2 tahun yang lalu. Saya belum. Ketika kembali ke rumah Lu, kamu telah menyelamatkan nyawaku. Setelah hari itu, untuk membalas budi, saya ada di ruang siaran langsung Anda, mendukungmu secara diam-diam. Tidak menyangka. Kita bertemu lagi. Meskipun dengan cara ini. Saya telah memeriksa semua tentang Lin Wanwan. Semua data. Tetapi satu-satunya yang bisa disebut sebagai noda, hanya insiden malam di bar. Kecelakaan siaran langsung. Tapi ini, itu pasti tidak akan mempengaruhi Presiden Lu. Tidak mungkin. Terus menggali. Saya tidak percaya. Dia tidak memiliki satupun bukti. Terutama selama siarannya. Para dermawan yang memberinya hadiah. Mengenai hal ini, saya menemukan sesuatu yang menarik. Lin Wanwan dulu saat siaran langsung. Ada seorang kakak peringkat 1 yang tetap. Kakak itu pernah meninggalkan pesan di layar publik. Jika bersedia, pasti akan melindungi hidupnya. Menikahinya sebagai istri. Namun kemudian, sepertinya ditolak oleh Lin Wanwan.